Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizal Ardianto Hidayat dari Angkatan 11 Kelompok 3. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen ASN. Pada pembelajaran pertama yaitu menjelaskan mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan juga kode etik ASN. Dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan di zaman sekarang, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik dan juga praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam undang-undang tersebut juga dibagi menjadi jenis pegawai ASN, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja atau PPPK atau dengan singkat P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah melalui nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Hal ini kehadiran PPK dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru untuk menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Dan yang kedua adalah mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kenapa sih konsep sistem merit ini dibutuhkan dalam pengelolaan ASN dan apa sebenarnya sistem merit itu? Pertanyaan tersebut sering muncul terkait sistem ini. Sistem merit pada dasarnya dalam konsepsi manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN. Ini tegaskan adalah objektivitas mengenai pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan, kompetensi, dan kinerja. Pengambilan keputusan ini tidak berdasarkan secara subjektif seperti adanya politik, etnis, dan gender. Hal tersebut biasanya digunakan dalam pengelolaan SDM, yaitu rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Sistem ini juga biasanya disandingkan dengan spoil system, di mana dalam penerapan manajemen SDM lebih mengutamakan pertimbangan subjektif. Bagi organisasi, sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan yang ketiga adalah mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS yang pertama adalah meliputi penyusunan dan kebutuhan pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, serta penghargaan, disiplin, pemberhentian jaminan pensiun, dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk manajemen P3K atau PPPK yaitu meliputi penempatan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, serta pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan pelindungan. Dalam manajemen ASN ini ada juga mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi, yaitu meliputi pengisian jabatan tinggi ini utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah. Dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, dalam hal ini instansi pemerintah memiliki 3 nama calon untuk setiap satu lowong jabatan. 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi utama atau media yang terpilih disampaikan kepada pemerintah pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian mengusulkan 3 nama calon tersebut dimasukkan pada ayat 2 kepada Presiden. Lalu nama 3 calon tersebut disampaikan untuk ditetapkan sebagai penjabat pimpinan tinggi utama dan media. Dalam kesempatan ini untuk materi manajemen ASN pada dasarnya adalah bagaimana pemerintah dalam mengelola memanage dalam aparatus sipil negara baik itu PNS maupun P3K. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.